Katsir, surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini termasuk ayat-ayat Makkiyah. Artinya turun sebelum Rasul melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Disebutkan nanti sekitar tahun ke-10 setelah yang datangnya atau turunnya surah At-Tariq ini. Nah, ini nanti dalam hazanah yang lain, At-Tariq itu diartikan ketukan, mengetuk. Sehingga Torik gitu kan, Torik itu diartikan dalam bahasa Arab saat ini itu jalan. Torik, Torik, ya. Kalau kita di Mekah, kalau ada yang bawa jenazah, Torik, Torik, minta jalan, gitu kan. Jinglar, apa? Ya, jinglar, jinglar gitu maksudnya. Beri jalan, Torik. Nah, itu Torik itu yadribuna fil ardi. Yadribuna fil ardi itu artinya mengetuk, memukul yadribu, memukul, memukul maksudnya dengan kaki. Sehingga dalam bahasa Indonesia juga kita suka mengatakan gerak langkah. Kalau orang berjalan kan, apalagi pakai sepatu tentara, kedengaran ketukan-ketukan mengetuk terhadap bumi kan. Nah, kalau pakai sandal juga kan kadang-kadang terdengar juga kalau kita berjalan. Nah, sehingga nanti aktor itu diartikan juga ketukan. Nah, ini ada peristiwa dengan astronot Cina. Astronot Cina itu namanya Yang Liwei tahun 2003. Beliau itu terbang ke angkasa, tetapi di moncong atau di pintu pesawatnya itu selalu terdengar ada ketukan gitu. Tuk, tuk, ya seperti dia bilang seperti ember dipukul dengan palu besi gitu. Tuk, tuk, tuk. Nah, nanti fenomena ini, apa gerangan yang terjadi, nanti dijawab oleh surat At-Tariq ini. Memang ada disebutkan At-Tariq itu apa? An-Najmut Thaqib, bintang yang sangat tajam cahayanya. Dan bintang itu tidak diam, mengeluarkan barangkali energi yang apabila terkena dengan pesawat tersebut, pesawat ruang angkasa terdengar seperti ketukan. Silahkan dilihat di internet di mana ada bintang yang mengetuk. Yang mengetuk itu adalah terjemahan At-Tariq ini. Itu tahun 2003, bulan Oktober. Yang Li Wei dari astronot Cina memberitahukan begitu turun ke sini, ke bumi, dia bercerita, loh sama di angkasa itu yang sudah hampa udara, terdengar ada ketukan-ketukan. Dan beberapa orang berikutnya juga yang mengangkasa, orang Cina juga, mendengar adanya ketukan-ketukan itu. Itu tahun 2003. Nah, pada tahun 1969, yang waktu itu mengangkasa astronot Amerika yang menggunakan Apollo, memang tidak mendengar ketukan, tetapi ada fenomena yang lain di angkasa. Nah, itu yang disebut dengan pulsar. Adanya memang bintang bergerak yang sangat tajam cahayanya, mengeluarkan energi, terkena dengan benda logam itu, getarannya itu seolah-olah mengeluarkan ketukan. Itu adalah fenomena alam yang ditemui di alam luar sana yang nanti dijawab oleh surat At-Tariq ini. Apakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad? Wama adraka mat-Tariq? Apakah Tariq itu? An-najmus Thaqib, itu bintang yang sangat tajam. Bintang yang sangat tajam mengeluarkan cahayanya sehingga sampai ada getaran yang seolah-olah terdengar ketukan. Nah, dalam hal ini dinamai At-Tariq, ketukan. Karena nanti seperti tadi dalam bahasa sehari-hari juga jalan saja disebut Tariq. Tariq itu artinya dia jalan. Karena orang yang berjalan itu mesti mengeluarkan seolah-olah ketukan. Ya. Apalagi kalau menggunakan sepatu. Orang berjalan itu yadribu. Nah, disebutnya dalam bahasa Al-Quran gitu. Yadribu itu artinya dia mengetuk-ketuk atau memukul-mukul gitu ya. Dalam bahasa kita itu jeraplang. Karena seolah-olah kita memukul-mukul bumi. Nah, di sini Allah memang dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan tentang fenomena bintang yang mengetuk-ketuk itu. Tapi nanti oleh para mufassir kontemporer, para mufassir modern,
Itu diartikan itu an-najmu itu tariqan li'annahu innama yaru bil-laili wa yakhtafi bin-nahari. Nah, bintang itu akan terlihat pada malam hari, tetapi tidak terlihat di siang hari. Karena bintang itu mengeluarkan cahaya sendiri. Istilahnya juga disebut mudhi, sama seperti matahari. Matahari itu kan mengeluarkan cahaya sendiri. Tapi kalau bulan itu pantulan, pantulan dari matahari terlihat oleh kita, jadilah terang bulan. Gitu. Jadi di sini torik itu fenomena bintang di alam semesta yang ternyata bisa diindra oleh orang yang melakukan perjalanan ke angkasa dan seterusnya. Nah, sedangkan as-saqib itu diartikan oleh Ibnu Abbas al-mudhi. Mudhi itu artinya mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri. Berupa apa itu? Tentu wallahu alam kita tidak tahu hakikatnya. Tapi bisa saja menurut pengetahuan manusia itu terjadi reaksi fisi dan fusi gas yang sangat panas sehingga nanti dari reaksi itu mengeluarkan cahaya seperti yang dipahami sejauh ini oleh manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kullu nafsin 'alaiha minallahi hafidhun yahrusuha minal afat. Nah, setiap diri terhadap diri itu Allah memberikan penjaga yang menjaganya dari afat, dari sumber-sumber penyakit. Ini saya kira kalau kita yakin sudah ya bahwa kita itu ada malaikat-malaikat yang memelihara kita, yang menjaga kita. Ada malaikat raqib atid, ada malaikat hafadoh, ada malaikat-malaikat yang lain. Itu menurut keyakinan berdasarkan dari Rasul menjaga kita. Jadi secara jasad fisik kita juga sebenarnya dijaga kan oleh imun tubuh. Coba kalau kita mau perhatikan, kalau jari-jari kita ini, kalau dilihat katanya banyak bakteri dan ya kuman-kuman. Buktinya gini aja, silahkan jari ini tempelkan ke kue atau ke nasi, itu nasi ataupun kue dan sebagainya itu cepat basi. Apa sebab? Karena ada mikroba-mikroba yang ada di jari kita ini kan. Mikroba itu yang menyebabkan nasi itu banyi. Bandingkan dengan kalau nasi itu dibiarkan tidak dipegang-pegang. Jadi kalau kita pegang makanan menggunakan jari-jari itu akan cepat membusuk itu. Karena di dalam tangan-tangan ini banyak mikroba kan. Bisa bakteri, bisa virus, barangkali bisa macam-macam. Sehingga kalau kita celupkan apakah ke air ataupun ke makanan cepat basi. Nah, itu di dalam tubuh kita ini sendiri ada antibodi, kan? Antibodi alami. Jadi sebetulnya pada saat kita menyuap nasi, sebetulnya ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, tetapi di dalam tubuh kita itu ada antibodi untuk menghalangi supaya sumber-sumber penyakit itu tidak berkembang terus. Nah, kalau kita ke dokter kan suka dikasih antibodi ya. Nah, itu antibodi buatan orang. Sesungguhnya di dalam tubuh kita sendiri ada antibodi yang sifatnya alami, bawaan dari tubuh kita. Nah, itu adalah melindungi kita dari setiap penyakit. Coba saja kalau kita jalan-jalan di satu tempat, jadi kita menghirup udara, itu juga kemungkinan mengandung bakteri dan sebagainya, sumber-sumber penyakit, tapi tidak selalu kita sakit kan. Tetap dalam keadaan kondisi fit. Apalagi kalau kita ditambah olahraga antibodi dalam tubuh kita itu makin kuat sehingga sumber-sumber penyakit virus-virus yang bisa menyebabkan influenza, flu, pilek bisa ditahan. Tapi kalau antibodi kita lemah, jadilah sakit, flu, pilek dan sebagainya. Nah, artinya sesungguhnya di dalam tubuh kita sendiri secara fisik itu ada penjaga-penjaga terhadap di dalam tubuh. Termasuk sebetulnya ada bakteri-bakteri bagus di dalam pencernaan kita ini kan. Bakteri apa sebetulnya bakteri koli kalau tidak salah. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak cepat kena diare. Padahal kalau makanan salah, kepedasan, apalagi kalau usia sudah tua, kan, gampang sakit karena mungkin bakteri-bakteri untuk penghalang terhadap
sumber penyakit sudah tidak kuat lagi, maka belum apa-apa langsung diare, langsung mencret dan sebagainya. Dan di tubuh yang lain juga sama. Apakah di kulit? Ya seperti ini aja. Kalau kita tergores darah, itu kan langsung membeku. Membeku itu bagian dari perlindungan sebetulnya supaya darah tidak keluar terus. Karena kalau darah kita keluar terus, kehabisan darah bisa mati. Maka salah satu cara yang Allah ciptakan terhadap tubuh kita itu, kalau kita tergores, kecuali tergoresnya menganga gitu kan lain itu. Tapi kalau sekedar tergores sedikit, darah itu cepat membeku. Nah, orang yang tidak bisa membeku itu trombositnya kurang. Itu yang penyakit demam berdarah itu kan. Nah, itu bahaya. Yaitu kalau tergores terus saya keluar darahnya. Itu berarti trombositnya kurang, maka harus dinaikkan lagi. Itu orang yang terkena penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah juga penyebabnya virus sebetulnya. Tapi virus itu dibawa oleh nyamuk. Kalau kita digigit nyamuk, bisa jadi ada virus-virus demam berdarah yang menyebabkan darah itu tidak mampu membeku. Dengan kata lain, trombosit kita turun, harusnya di atas 150.000, bisa jadi turun. Maka kita harus dirawat di dokter, nanti dikasih pengobatan dan seterusnya. Nah, artinya sekali lagi, di sini Allah menyatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, bisa kita pahami secara medis juga. Kita itu ada perlindungan. Karena kalau orang yang sangat lemah, gampang sakit, itu dia tidak tahan. Kalau hujan-hujanan saja langsung sakit. Tapi kalau kita terbiasa begitu, kena hujan, kena panas tetap tahan karena tubuh kita perlindungannya diperkuat. Coba aja perhatikan kalau kita punya anak, anak itu terlalu dilindungi oleh orang tuanya, itu gampang sakit karena dia tidak tahan terhadap cuaca. Maka karena itu wajar alami saya biarkan saja kalau anak-anak hujan-hujanan lah untuk mempertahankan supaya daya tahan tubuhnya makin kuat gitu kan. Biar saja anak itu jerambah, megang tanah dan sebagainya, panas-panasan untuk melatih dia sebetulnya. Jangan terlalu dimanjakan, dilindungi. Karena perlindungan kita itu tidak akan bisa selamanya, biarkan saja. Begitu perlindungan kita kurang, maka gampang sakit yaitu karena tidak terlatih. Ya sama seperti tentara. Kalau tentara sering latihan, kalau perang itu bisa kuat pertahanannya. Tapi kalau tentara kerjanya hanya ngurusi MPG itu, begitu ada serangan langsung hancur, tidak bisa tahan. Tapi tentara itu harus sering-sering latihan secara fisik. Begitu juga tubuh kita. Biarkan kena panas, biarkan sekali-kali kena hujan dan sebagainya, biar terlatih. Jangan terlalu dimanjakan gitu kan. Harusnya begitu. Kita memperlakukan tubuh kita. Karena di sini Allah sekali lagi sudah memberikan jaminan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kalau perlu dengan malaikat dan sebagainya, yakinlah karena kita tidak melihatnya. Ada, pasti ada catatannya. Sekecil apapun yang kita kerjakan sehari-hari, detik demi detiknya ada catatannya. Kalau kita melakukan merekam kan yang direkam itu yang momen-momen tertentu saja, tidak semuanya direkam oleh kita. Tapi kalau yang dicatat oleh malaikat itu detik per detik ada. Sehingga nanti pada saat pertanggungjawaban di akhirat, kita tidak bisa mengelak. Ini buktinya. Ini diperlihatkan videonya, diperlihatkan gambarnya. Wallahu alam tidak tahu. Tapi yang jelas, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kita itu. Sehingga kalau kita kaum muslimin mengerti dan mengimani ini, tidak akan sembarangan bertindak. Pasti yang ditindaklanjuti atau yang diperbuat itu selama kita mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau tidak mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita tidak bisa menjawab, nanti dicindruk Allah atau dipukul. Wah, kita tidak mau kan kita dibegitukan, apalagi dimasukkan ke kalau bisa inginnya begitu. Tetapi kadang-kadang kita juga lupa dalam keseharian, Pak ya. Ya, namanya manusia itu suka lupa. Kita seenaknya aja melakukan apa yang kita senang-senang aja. Lupa bahwa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi begitu ingat, segeralah istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Nah, di sini juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat di depan dan di belakangnya yang memelihara dia dari urusan dengan Allah. Jadi ya jelaslah kalau secara metafisik kita tidak tahu, tetapi Allah memberikan jaminan bahwa ada malaikat-malaikat yang memelihara kita, yang nanti disebutnya malaikat hafadhah. Hafadhah itu dari hafid, hafid itu yang hafal, memelihara, menjaga. Al-Hafid itu sendiri adalah nama Allah. Asmaul Husna. Kalau kita memberi nama orang, jangan yang Hafid, tapi Abdul Hafid. Abdul Hafid. Hamba Allah yang maha pemelihara. Abdul Hafid. Nah, kemudian kalian duril insanu mimma khulaq. Hendaklah manusia itu perhatikan. Kalian dur nanti nadoro jadi bahasa Indonesia jadi nalar. Nalar itu nalar menggunakan rasio, menggunakan pikiran. Hendaklah manusia nalar. Tetapi nadoro juga bisa diartikan melihat. Melihat menggunakan mata fisik. Jadi di sini silahkan kalian dur maka hendaklah nalar, hendaklah lihat secara fisik juga dari mana asal usul manusia itu diciptakan, kulit diciptakan. Ini peringatan kepada manusia ala dhafi aslihi alladzi khuliqa minhu, bahwa manusia itu sumbernya itu sangat lemah dari sel sperma dan dari ovum. Sperma itu yang berasal dari laki-laki, ovum yang berasal dari perempuan. Nah ini Allah nanti menceritakan ini untuk kejadian normal. Artinya memenuhi hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibatnya, kausalitas, itulah kejadian manusia. Walaupun nanti Allah bisa saja menciptakan sesuatu tanpa perlu sebab. Seperti kejadian Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, beliau itu tanpa perlu sel sperma. Tapi beliau langsung ditiupkan ruhnya pada Siti Maryam tanpa melalui sebab akibat. Tidak ada pernikahan lah Siti Maryam. Langsung menjadi bayi Nabi Isa. Itu kejadian Qalikul azab di luar kebiasaan. Bagi Allah tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Nah, yang Allah ceritakan di sini adalah yang normal-normal saja. Yang terjadi secara reguler dalam dunia kita. Nanti manusia itu berasal dari sel sperma dan berasal dari sel telur perempuan. Nah, di sini disebutkan dari mana asal usul sperma itu? Yakhruju mim khuliqa mim ma'in daqiq. Asal dari air yang memancar. Nah, ini bisa diartikan secara fisik kita juga melihat kalau sperma itu keluarnya akan kencang itu, apalagi kalau masih muda. Kalau yang sudah tua itu agak serat itu lain lagi ya. Tapi kalau yang masih muda, usia kita masih baru-baru nikah misalnya itu kan keluar itu kencang sekali itu. Ah, untuk yang muda bisa dibayangkan, tapi kalau yang muda tua ya udah tidak. Tua lagi mungkin misalnya. Nah, itu kencang keluar sperma itu. Nah, apakah itu yang dimaksud bahwa bisa jadi itu? Dapik itu atau pada saat keluar dari sulbi, dari tulang sulbi, tulang punggung. Nah, itu juga asal usul sperma dari situ. Secara fisik wallahu alam itu Allah yang. Dan at-taroib. At-taroib itu adalah tulang dada yang nanti diartikan tulang dada itu di sekitar tempat menggantungnya kalung kan, di perempuan. Nah, sel ovum asal usulnya dari dada itu diartikan nanti dalam tafsir ya. Dalam tafsir begitu dari dada ini. Bukan seperti itu wallahu alam. Tapi itu adalah salah satu interpretasi ahli tafsir bahwa at-taraib itu taraibul mar'ah, tulang dadanya perempuan. Asparu warokikun yang berwarna kekuning-kuningan. La yakunu waladu illa minhuma. Tidak terjadi seorang anak kecuali berasal dari dua tempat itu. Yaitu dari tulang sulbi, tulang punggung laki-laki, dan tulang dada perempuan. Yang nanti dalam bahasa teknisnya disebut sel sperma.
dan sel ovum menyatu. Kalau sel sperma itu mengandung jutaan sel calon manusia, tapi kalau ovum itu hanya satu. Nah, nanti yang membuahi sel sperma itu hanya satu saja. Jadi kita yang hidup ini adalah para pejuang yang berhasil. Teman-teman kita yang lainnya pada berguguran tidak jadi manusia. Nah, kita ini salah satu sel laki-laki yang berhasil membuahi sel ovum dan jadilah manusia seperti kita saat ini. Jadi belum apa-apa kita itu sudah sebagai pejuang sebetulnya orang-orang yang berhasil. Karena banyak yang berguguran. Hanya kita tidak menyadari sekali lagi. Kita ini orang-orang yang pernah melakukan persaingan. Sehingga nanti juga dalam kehidupan kita sehari-hari ini bersaing terus. Pada saat kita masuk sekolah juga kan banyak orang yang berguguran gara-gara kita diterima, orang lain tidak diterima. Itu juga persaingan. Masuk kerja juga begitu. Demikian juga di dalam dunia bisnis perdagangan. Apakah setiap orang yang berdagang akan berhasil? Belum tentu juga. Bisa saja ada satu dua orang berhasil, berarti dia mampu bersaing. Jadi sebetulnya ya persaingan hidup kita ini, Pak. Termasuk memperoleh amal soleh di hadapan Allah. Kita juga bersaing di antara kita ini. Cuma tidak pernah mengatakan pada kita bersaing pada saat sholat. Pada saat sholat ada yang ngalamun gitu kan kamar mandi, tetapi ada juga orang yang khusyuk hatinya hadir pada saat sholat. Nah itu juga persaingan sebetulnya. Nama hidup itu adalah mesti ada perlombaan di sini. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar dari tulang sulbi dan juga dari taraib. Sini begitu. Yauma tublas saroir. Ya, disebutkan pada hari ditampakkan rahasia-rahasia. Itu yaumal kiamah tubla bihi as-saroir. Pada hari kiamah akan diperlihatkan rahasia-rahasia. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini kan tidak semua tetangga kita tahu, tidak tahu semua teman kita apa yang kita perbuat. Kadang-kadang kita malu tidak mau diketahui oleh orang lain. Jangankan oleh tetangga, oleh istri saja tidak mau diketahui kan. Kadang-kadang kita melakukan satu perbuatan yang kita katakan itu saroir sebagai rahasia. Orang lain tidak perlu tahu dan kita tidak mau orang lain tahu. Nah, tapi nanti pada hari kiamah itu akan ditampakkan. Itu belas saroir, diperlihatkan rahasia-rahasia kepada kita dan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini? Nah, kalau orang sadar terhadap ini, saya yakin hidup ini tenang, tenang, tentram, tidak akan ada kejahatan. Tapi boro-boro orang yang tidak beriman kepada Allah, yang beriman saja suka lupa, kan kita juga suka lupa kadang-kadang bahwa kita itu sebetulnya sedang diawasi Allah, sehingga kita kadang-kadang suka seenaknya, mau-maunya nafsu kita saja. Padahal di balik itu ada pertanggungjawaban di belakang hari. Apalagi orang yang imannya kurang, tidak akan memikirkan bahwa saya kalau melakukan ini akan diminta pertanggungjawaban, tidak akan sampai ke sana. Ya. Sehingga mengapa di Indonesia itu mayoritas Muslim, tetapi korupsi juga paling gede itu kan termasuk di Bandung ini. Nah, padahal di Bandung ini atau di Indonesia ini mayoritas Muslim harusnya aman rapi. Justru yang paling bagus itu di negara-negara yang non-Muslim, di Finlandia misalnya itu aman tentram, tidak ada korupsi, tidak ada maling dan sebagainya, tidak perlu ada kerjaan polisi nangkap-nangkap maling. Tapi di negara-negara kita ini mayoritas Muslim malingnya masih banyak. Polisi harus kerja keras. Kadang-kadang polisi juga maling juga. Maling teriak maling terjadi. Nah, memang kita beriman, mempercayai ini, tetapi belum menjadi jiwa. Itu masalahnya. Merasuk ke jiwa. Sama seperti kata Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi masih banyak kemungkaran itu. Bahkan malam takbiran minum minuman keras. Siapa yang melakukannya? Apakah orang Islam atau non-Muslim? Kebanyakan orang mengaku-ngaku Islam. Dan para penjahat juga di kita kebanyakan agamanya Islam.
Nah, karena belum merasuk ke dalam dada, belum merasuk ke dalam jiwa, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Sehingga prestasi negara kita Indonesia itu nilai rupiahnya saja sekarang yang paling nilai rupiah terhadap dolar kan merosot terus gitu kan. Indonesia tidak boleh harusnya kuat. Ya. Karena apa? Karena didukung dengan perekonomian yang sehat. Berhubung perekonomian kita itu banyak korupsi, banyak maling, maka melorotlah nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, itu sebetulnya tergantung kepada penduduknya. Kalau penduduknya hebat-hebat, bisa dipercaya, bisa diamanahi, tidak curalik dan sebagainya, akan bagus perekonomian negara. Ya seperti negara-negara non-muslim itu, umumnya bagus-bagus perekonomian mereka. Karena kalau di Amerika itu, seperti kita mau bertransaksi menggunakan cek gitu kan, hanya dengan $1 saja bisa. Nilai cek dalam $1 dibayarkan, percaya saya bahwa benar akan ada isinya. Coba kalau di kita membayar menggunakan cek, dipercaya tidak di antara kita? Saya kira jarang-jarang kita melakukan transaksi menggunakan cek karena biasanya cek itu bodong, kan? Tidak bisa dipercaya di kita. Memang punya rekening di situ tapi tidak ada isinya, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau di negara-negara non-Islam justru bisa dipercaya. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian negeri menjadi lebih baik, lebih stabil. Nilai tukar mata uangnya bisa kuat. Berhubung kelakuan kita tidak bagus, termasuk di sini para pemimpinnya itu yang korupsi, BGN saja itu, yang orang kelahiran Garut itu ketua BGN, kepala BGN itu Pak, profesor di IPB itu. Tapi ternyata ditangkap oleh kejaksaan karena maling kelihatannya. Nah, itu kacau, ya. Membuat nilai tukar dolar itu merosot. Itu kan dari kelakuan salah satunya penyebabnya adalah MPG, MPG yang banyak korupsi. Nah, itu kita lihat di sini yang betul-betul akan diperlihatkan rahasia-rahasia. Kalau ada IBAN sekali lagi, tentrem hidup kita ini. Jadi tinggalkan rumah tanpa dikunci juga tenang saja. Tapi kalau sekarang belum tenang, tinggalkan mobil tanpa dikunci tidak tenang karena pasti akan ada yang masuk tanpa diundang, tidak aman. Kalau ada yang kalau bisa dicuri mobilnya, dicurilah mobilnya. Kalau tidak bisa dicuri, apa yang ada di dalam mobil, mobil diambil dan seterusnya. Tidak aman di kita ini sampai saat ini. Walaupun kita punya polisi, ada hansip, ada ronda, tetap saja tidak nyaman. Kemudian di ayat terakhir wasama idzatir roji, demi langit yang memiliki mengembalikan. Artinya di sini al-mator bisa membalikan al-mator hujan. Hujan itu kan tidak sekali saja tapi bolak-balik. Sakal, sakal bas kalau kita. Kalau di kampus, kalau kampus yang luas itu kan mahasiswa mau ke sana kemari itu perlu kalau jalan kaki kecapean. Maka disiapkan shuttle bus, bis yang bisa mandir gitu kan dan gratis. Nah, hujan juga begitu, bolak-balik akan terjadi, tidak sekali saja. Demikian juga wal ardi dzatis sodi, bumi yang berkah. Kalau kita tanam kacang, masukkan kacang misalkan nanti akan keluar tunas-tunas, merekah di situ. Salah satu pemahaman kita seperti itu secara fisiknya. Tapi tentu saja ada pengertian yang lain. Kemudian innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan yang memisahkan, al-pas, memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Jadi kita ketahui Al-Quran ini petunjuk hidup. Sama seperti kalau pabrik mobil, pabrik komputer mengeluarkan, kalau di luar negeri nih, kalau di kita itu belum sampai sejauh itu. Pabrik-pabrik seperti itu kalau mengeluarkan produk baru disertai dengan panduan, manual booknya. Kalau ada gangguan dan sebagainya, bagaimana cara mengatasinya? Ada cara-cara untuk mengatasi kalau ada masalah. Nah, begitu juga Al-Quran ini sebetulnya manual book untuk kehidupan manusia. Tapi tidak disadari oleh kita. Seolah itu hanya sebagai pelengkap itu. Pada sebetulnya kalau ada masalah silahkan baca buka Al-Quran. Apa masalahnya, cara mengatasinya bagaimana.
ada sebetulnya dalam baik secara fisik ataupun psikis bisa diatasi oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita secara menyeluruh kehidupan. Walaupun memang tidak secara detail. Nanti kalau rinciannya itu ada di petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis. Di Al-Quran ini sebagai petunjuk besarnya itu tentang ketauhidan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dan harus menyembah hanya kepada Allah. Ketauhidan. Yang diajarkan oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak sedikit manusia yang menyimpang jauh dari petunjuk itu. Dengan demikian, Al-Quran dari tahun diturunkan sampai saat ini tidak pernah berubah. Jadi kalau kitab yang lain ya tidak bisa dipercayai. Pastinya saya sudah tidak. Kalau Al-Quran masih ada sampai sekarang aslinya. Wa ma huwa bilhaz, dan itu bukan sebagai mainan. Al-Quran itu hakun jadun, sesuatu yang hak dan baru. Artinya relevan terus. Waktu diturunkan zaman Nabi 14 abad yang lalu dengan saat ini tetap masih relevan, cocok dengan kondisi keadaan. Walaupun cara penafsirannya bisa saja berubah, itu tergantung konteks memang. Tapi fenomena yang disampaikan Al-Quran tetap bisa digunakan untuk mengatasi persoalan kehidupan saat ini. Kemudian Allah di sini memberitakan innahum yakin kaidah. Semuanya mereka orang-orang itu membuat makar-makar, membuat rencana-rencana untuk memperdaya Allah. Banyak kan yang dilakukan oleh mereka menghalang-halangi dakwahnya seperti waktu Islam didakwahkan oleh Nabi SAW di Mekah, banyak penghalang-penghalangnya. Sampai sekarang juga masih banyak. Artinya tidak seluruh muka bumi ini di Muslim. Masih banyak yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Artinya tidak sedikit yang menghalangi ajaran Nabi misalnya. Ya, saat ini juga. Jangan jauh-jauh di lingkungan kita juga ada yang tidak suka dengan ajaran Nabi. Itu wajar, memang begitu kehidupan di muka bumi ini. Itu pilihan. Silahkan memang dibebaskan oleh Allah. Silahkan pilih. Mau milih sesuai dengan jalan Allah silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi pasti semuanya ada konsekuensinya. Harus dipertanggungjawabkan. Kekafiran harus dipertanggungjawabkan, keislaman juga dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau keislaman itu nanti Allah ridho dengan keislaman dan memang mengizinkan. Tapi kalau dengan kekafiran, Allah tidak ridho walaupun Allah mengizinkan. Silakan mau kafir. Mereka akan membuat makar, tetapi makar Allah lebih hebat. Artinya kita perhatikan, kita mengenal istilah rencana. Apakah setiap rencana akan selalu terjadi? Belum tentu. Walaupun bisa saja selalu terjadi. Rencana pembangunan 5 tahun, rencana besok, apa yang akan kita kerjakan, rencana-rencana banyak yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya membuat bisnis plan, rencana-rencana bisnis. Tapi suka di rolling setiap waktu tertentu harus diulang-ulang lagi disesuaikan dengan keadaan. Nah, artinya manusia itu lemah, tidak tahu masa depan, tidak tahu apa yang akan terjadi, jangankan setahun yang akan datang, besok saja kita tidak tahu. Walaupun kita berencana, silahkan buat rencana. Besok saya akan ke sini, besok akan ke sini. Bahkan buat rencana untuk memperdayai Allah juga silahkan buat saja. Tetapi belum tentu rencana itu bisa terjadi. Ya, saya kira jangan jauh-jauh pengalaman hidup kita sehari-hari juga begitu. Artinya kita itu ada yang mengendalikan. Itulah Allah yang mengendalikan kehidupan kita ini. Jadi berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari juga, masa tidak yakin, tidak percaya bahwa kehidupan kita ini ada yang mengaturnya. Dari situ juga akan menguatkan keimanan. Karena tidak setiap keinginan kita terlaksana. Kan kalau melihat nafsu kita, inginnya itu kita itu serba hebat. Kita paling kuasa, kita paling kaya, ingin paling semuanya. Tapi bisakah dapat itu? Belum tentu juga. Di antara kita yang berkuasa yang jadi presiden kan hanya satu orang. Tidak bisa seluruh rakyat Indonesia jadi presiden. Hanya satu orang. Yang lainnya jadi rakyat dan seterusnya. Nah itu rencana
yang disebutkan Allah, sesungguhnya mereka membuat rencana, pamahil kafirina, biarkan saja orang-orang kafir itu membuat rencana, amhilhum waida, aku pun membuat rencana. Ya, Allah juga yang mengatur akan terjadi atau tidak rencana tersebut di antara manusia. Saya kira itu saja bahasan kita hari ini. Terima kasih. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak